Halo, selamat sore Adrian. Selamat sore Kak. Oh, belum. Bang. Oke, gimana kabarnya Adrian? Baik-baik saja. Baik ya. Ini Lia lagi libur Adrian hari ini. Ya, libur Libur ya. Besok libur lagi dua. nggak Adrian Jumat? Hmm? Hari Jumat libur juga nggak? Jumat libur. Libur juga? Jumat Berarti, libur. oh berarti ini long weekend Besok ya. libur apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Empat hari berarti liburnya. Saya Sabtu malam Mas. Oh, tetap masuk. Pergi dulu ya, Nak. Adrian Iya. ada kelas Boleh, hari boleh. Sabtunya. Oh, Hmm, martabak. Oke. Ini sepertinya Iya, teman-teman belum join ya. Kita martabak. remind dulu. Oke, kita tunggu dulu. Ken sepertinya lagi ini ya. Nanti agak terlambat si Ken. Kemudian yang lainnya belum menyusul. Ini kita tunggu dulu. Jeremy sepertinya OTW masuk Zoom ini ya, Adrian. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain join ya. Hmm. Oke, ini sudah ada Izan ya, Adrian. Halo Izan, selamat sore. Oke, halo Kak. Oke, thank you. Thank you Izan nih. Sudah ada Jeremy juga ya. Kita sapa dulu. Ada Jeremy di sini. Halo, selamat sore Jeremy. Sedang connecting audio ya. Kita tunggu dulu nih. Oke, Jeremy ini. Apakah sudah bisa dengar suara Kak Oksa? Miss Oksa, Jeremy? Suaranya masih belum terdengar nih, Jeremy. Sedang connecting ya. Oke, sudah ada Arwin di sini. Halo, selamat sore, Arwin. Selamat sore Kak Oksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Arwin. Gimana kabarnya, Arwin, Jeremy, Izan, Adrian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Teman-teman sehat ya? Siapa yang lagi nggak enak badan nih? Hamis. Sehat semua ya? Oke, mantap. Lagi pilek. Oh, lagi pilek. Arwin lagi pilek kenapa? Gara-gara kehujanan atau gara-gara minum es? Atau karena musimnya? Ya, gara-gara kedinginan deh tadi malam. Oh, kedinginan. Di Sidoarjo hujan terus ya, Arwin ya? Iya. Iya, di sini juga kemarin hujan. Tapi ini pas lagi terang nih di Surabaya. Oke, mantap ya. Kita tunggu dulu nih. Ada Edsel di sini. Kita sapa dulu nih. Ada Edsel di sini. Selamat sore, Edsel. Halo, Edsel. Sore, Kak. Oke, thank you, Edsel. Minggu lalu sepertinya Edsel sedang tidak bisa join ya. Hari ini udah bisa join lagi nih. Thank you, Edsel. Nanti Kak Ulfa sambil coba cariin kelas pengganti buat Edsel ya untuk minggu lalu. Tapi belum tersedia. Nanti kalau udah tersedia, nanti Kak Ulfa kabar-kabar lagi. Gitu, Edsel. Oke, thank you, Edsel sudah join nih. Jeremy, Izan, Adrian, dan Arwin. Untuk Ken nanti menyusul. Lalu yang teman-teman yang lain nanti bergabung ini ya, agak telat mungkin. Gak apa-apa, kita sambil menunggu yang lain join. Kita main kuis dulu nih. Ah, ini ada Dilan di sini. Halo Dilan, selamat sore. Selamat bergabung Dilan. Nih Dilan udah join. Sore. Oke, gimana kabarnya Dilan? Oke, sedang menghubungkan audionya. Sudah aman sekarang Dilan? Sudah ya, sudah aman ya, sudah stabil. Oke, mantap. Thank you, Dilan. Oke, teman-teman, boleh dinyalakan dulu videonya ya untuk mengawali kelas hari ini. Teman-teman boleh dinyalakan dulu nih. Kalau saya pengen lihat wajah dari teman-teman sore hari ini. Oke, ini sudah ada Dilan yang menyalakan videonya. Kita tunggu dulu nih. Adrian, Arwin, Jeremy, Edsel, ya. Oke, Izan nih. Oke, Arwin sudah kelihatan nih. Kemudian ada Adrian juga sudah nampak.
Kita tunggu Jeremy, Izan, dan Edsel ya. Ini belum kelihatan nih mana wajahnya Jeremy, Edsel, dan Izan. Kita tunggu dulu nih. Kalau saya pengen lihat wajah-wajah teman-teman. Oh iya, Izan ya. It's okay, Izan. Untuk Jeremy dan Edsel nih. Untuk Jeremy dan Edsel, boleh dinyalakan dulu videonya ya. Oke. Ini supaya kau usah tahu wajahnya teman-teman nih ya. Ya minimal tuh Kak Elsa lihat itu wajahnya pas di awal kelas ya supaya Kak Elsa bisa tahu oh ini Jeremy, oh ini Dilan, oh ini Adrian, Arvin, Edsel dan Izan gitu. Oke, thank you teman-teman ya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materinya. Tapi sebelum itu kita seperti biasanya kita main quiz dulu. Nih ada yang mau request hari ini main quiz apa? Ada yang punya ide nggak? Apa nih yang punya ide? Sudah ada Abbas di sini. Halo Abbas, selamat sore. Abbas, selamat bergabung. Halo Kak, Oke, gimana kabarnya Abbas? Ini suaranya Kak Usa udah aman Eh, belum? Sudah ya? baik-baik. Baik ya. Oke, thank you. Ini teman-teman hari ini libur semua ya? Libur sekolah ya? Iya, libur semuanya. Ada yang lagi liburan? Atau di rumah aja? Di rumah aja? Oke, semuanya. Thank you. Kita main quiz dulu ya, teman-teman ya. Kak Usa mau izin share screen dulu nih. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang udah kelihatan atau belum nih? Share screen dari Kak Oksa. Sudah? Udah Udah kelihatan? Kak, Oke, udah kelihatan. Kita pilih apa ya, teman-teman ya? Sepertinya kemarin ada di sini. Coba laporan. Oke, kita pilih kuisnya dulu nih. Kuliner nih ya, teman-teman ya. Kayaknya seru nih. Kuliner. Ini dari kelas yang kemarin, nggak apa-apa ya, sekalian digabung aja. Oke. Kita buat bermain lagi, selenggarakan live. Nah, ini yang suka kulineran siapa nih di sini? Ada yang suka kulineran, yang hobinya kulineran. Kita bahas nanti kuisnya tentang kuliner nih. Oke, teman-teman boleh masuk ke Kahoot ya. Masuk. Kemudian teman-teman kita tunggu dulu pin gamenya nih. Pin gamenya masih loading. Oh iya, tadi Jeremy sudah bisa masuk atau belum? Akunnya sepertinya Jeremy tadi bertanya tentang akunnya ya. Sudah bisa masuk atau belum Jeremy? Sudah? Udah Miss, Oke, sudah ya udah. Jeremy ya. Oke. Nah ini, oke teman-teman, boleh dimasukkan pin gamenya. Ini karena kemarin ada kelas sebelumnya ya, nggak apa-apa ya. Kita langsung join di sini aja pin gamenya. 7299645 ini nama-nama yang di sini yang tidak ada biar diabaikan aja ya, teman-teman ya. Itu buat rangkuman kemarin. Oke, dimasukkan pin gamenya dulu nih. 7299645 ya. Namanya agak nyeleneh yang kemarin karena anak-anak ini masih kecil-kecil kemarin mereka. Oke, ini sudah ada Dilan, sudah ada Arwin, ada Izan ya. Kemudian kita tunggu lagi. Abbas, sudah ada Abbas. 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 student. Masih kurang 3 lagi ya, kalau saya tunggu. 3 student lagi nih, masih kurang siapa? Adrian, lalu Arwin. Nah, ini sudah ada Jeremy di sini. Jeremy masih kurang Adrian, Arwin ya. Oh, Arwin sudah, Arwin sudah. Oke, Edsel, Izan, Izan, apakah sudah masuk di sini? Belum. Ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. 5, sudah ada 5 student. Kalau saya tunggu lagi, masih kurang 2 ya. Masih kurang 2 student. Oh, sudah ada Izan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6.
Satu lagi. Masih kurang siapa nih? Yang belum join? Siapa yang belum join? Ada kendala teman-teman? Abbas sudah ya. Kemudian Arwin sudah. Jeremy sudah. Lalu Adrian. Oh iya, Adrian tadi ada kendala apa itu? Coba kau usah baca chat dulu. Izin gak ikut lag mulu. Oke, Adrian. Karena ada nge-lag ya. It's okay, nggak apa-apa. Berarti kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Kita mulai. Oke, ini tentang kuliner nih. Tiga, dua, satu. Nih, makanan apa nih, teman-teman? Ya, jadi yang suka soto siapa di sini? Yang suka soto. Tapi soto apa ya, teman-teman ya? Soto Kudus, Betawi, Madura, atau Lamongan nih? Bedanya apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Soto Palembang. Soto mana? Oke, Arwin. Arwin suka soto Lamongan ternyata. Oke, 6 ya, 6 student bener deh. Yang suka soto Lamongan siapa di sini? Ada yang dari Lamongan? Ada yang dari Lamongan? Nggak ada. Oke, lanjut lagi ya. Makanan ini disebut dengan apa nih, teman-teman? Apakah ikan gurame, ikan mas, ikan nila, atau ikan mujair ya? Udah dibakar ya, jadi nggak terlalu kelihatan tuh. Tapi yang hobinya makan seafood pasti tahu. Ah, ikan ya, makan ikan. Ikan gurame. Ikan gurame ikan tawar ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Naik Itu nih. namanya Jokowi siapa ya? Ini dari akun sebelumnya nih. Lanjut lagi. Nama makanan di atas. Apa nih, teman-teman? Apa sate usus, sate kikil, sate urat, atau sate meranggi ya? Gambarnya warnanya kuning-kuning ini. Sate kikil ternyata. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, apa nama makanan di atas nih, teman-teman? Dah kelihatan ya. Nih, nasi uduk, nasi timbal, nasi jinggo, atau nasi kucing? Nasi apa nih yang suka makan ini? Oke, Adrian bertanya, Miss hari ini presentasi ya? Oh, yang kemarin ya. Jadi PPT-nya kemarin teman-teman cukup mengirimkan aja ke Miss ya. Nanti boleh dipresentasiin, bentar diliatin, boleh di-share screen gitu. Oke, boleh ya Adrian ya. Adrian sudah selesai? Oh, itu dikirim ya Kak. Tak Iya, kirain presentasi sekarang. iya sekalian dipresentasiin, terus nanti dikirim boleh. Yang udah kirim Wow. sekalian dipresentasiin boleh ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nama makanan di sini apa nih teman-teman namanya? Yang warnanya hijau-hijau itu ya. Itu namanya sayur apa teman-teman? Yang lingkaran-lingkaran tuh. Ada yang tahu, ada yang suka sayur itu? Sayur oyong ya. Kau nggak pernah makan sayur oyong, jarang. Kayak dulu pernah ya, tapi udah lama nggak makan itu. Oke, lanjut lagi. Yang termasuk kuliner Bandung teman-teman. Yang dari Bandung siapa nih di sini? Ada yang dari Bandung? Oke. Adrian belum ada ide. Itu kemarin pakai aplikasi yang sudah pernah Adrian buat itu sama Miss dan teman-teman di Gambarnya kok kelas. nggak muncul ya Kak? Iya, karena belum ada gambarnya di sini, nggak ada gambarnya. Kuliner Bandung. Jadi ada mie kocok ternyata, Arvin. Lanjut lagi ya. Ah, ini Abbas nih, Jeremy. Naik. Lanjut lagi. Berikutnya. Yang termasuk kuliner Jakarta, teman-teman. Kuliner Jakartanya jadi Jakarta pasti tahu nih. Kuliner Jakarta. Tidak ada gambarnya ya teman-teman ya. Jadi ini langsung pilih apakah ketoprak, nasi birani, atau bakso urat atau empal. Oke,
Ya, tahu semua dong, bener nih. Mantap. Lanjut lagi. Berikutnya, kita klik next. Oh, kok nggak bisa? Coba kita klik next di sini. Ketutup sama Zoom ya. Ya, lanjut lagi. Berikutnya nih, kuis nomor 8 yang termasuk kuliner Yogyakarta, teman-teman. Kuliner Yogyakarta yang rasanya manis, gurih itu ya. Manis, pasti tahu nih, teman-teman. Gudeg nih, gudeg. Oke, jadi yang jawab merah sama hijau siapa nih? Lanjut lagi. Arwin ya, masih di urutan pertama. Sepertinya Arwin suka kulineran ya. Tahu kuliner-kuliner nih. Yang termasuk kuliner Bogor. Yang dari Bogor, teman-teman. Apakah ketoprak, pempek, laksa, atau bubur? Nih. BTW teman-teman udah makan siang apa belum nih? Kita ngomongin makanan. Takutnya malah bikin lapar ntar. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Yang termasuk kuliner Padang nih, teman-teman. Padang ya. Ada yang tahu ayam apa, teman-teman? Penyet, geprek, pop, atau betutu? Ada yang pernah makan? Yang ada di warung makan Padang tuh biasanya ayam pop ya. Lanjut lagi berikutnya. Oke, Arwin naik. Lalu ada Abbas. Kemudian makanan di atas berasal dari mana, teman-teman? Kelihatan ya gambarnya ya. Ada cabai-cabainya nih. Pedas-pedas dikit. Ada kuahnya juga. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, atau Padang, teman-teman. Nah, dari Jawa Tengah ternyata. Oke, lanjut lagi. Arwin nih masih di urutan satu ya. Lanjut. Makanan di atas berasal dari mana, teman-teman nih? Ada nasi tumpeng gitu di tengahnya ya. Terus samping-sampingnya ada lauk-lauknya, ada sayurnya, ada satenya tuh. Dari mana nih? Dari Bali ternyata. Oke, lanjut lagi. Arwin masih di urutan satu. Kayaknya Arwin beneran suka kulineran nih. Paham betul makanan-makanan khas Indonesia ya. Makanan di atas berasal dari mana, teman-teman? Ada yang pernah makan? Dari Malang, Madiun, Bogor, atau Cilacap nih? Barat atau timur, teman-teman? Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur? Oh, Jawa Timur ternyata dari Malang. Kita lanjut lagi. Arwin masih di urutan satu ya. Makanan di atas berasal dari mana, teman-teman? Ada kerupuk-kerupuknya, terus ada sambalnya, ada sayurnya juga. Betawi, Jawa, Sunda, atau Batak? Betawi ternyata. Lanjut lagi. Next. Abbas nih. Abbas ternyata juga suka kulineran ternyata ya. Lanjut. Next question. Makanan ini, ya ini dari mana teman-teman makanannya? Asalnya nih, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Lombok? Dari mana teman-teman? Oke, dari Jawa Barat ya. Kita lanjut lagi. Arwin masih di urutan satu. Next quiz ya. Ini berikutnya. Daerah tidak termasuk bubur nih. Yang maksudnya nggak ada buburnya di sana. Pertanyaannya agak rancu ya. Bubur Sukabumi, bubur Cirebon, bubur Garut, bubur Madura. Yang nggak ada buburnya. Bubur Garut. Adanya dodol Garut.
Kita lanjut lagi. Arwin, Abbas ya, masih ada Izan urutan ketiga. Kemudian yang nih daerah tidak termasuk yang nggak ada sotonya, yang nggak ada sotonya di mana nih? Kudus ada nggak ya? Atau Lombok, atau Bogor, atau Madura? Manakah daerah yang tidak memiliki soto? Makanan khas soto, Lombok. Oke, lanjut lagi teman-teman. Arwin masih di urutan satu, lalu ada Abbas. Yang bukan termasuk gorengan. Nih, masih dua soal lagi ya. Apakah ubi jalar, sukun, ubi celembu, atau ubi ungu? Kalau ubi jalar biasanya bisa digoreng ya. Ubi ungu juga bisa. Sukun bisa. Ubi celembu bisa. Oke, ternyata ubi cilembu. Nah, ini ternyata biasanya kalau ubi cilembu itu ya, dikukus ya. Kita lanjut lagi. Yang bukan termasuk es di atas nih, teman-teman. Es yang bukan termasuk es ya. Apakah es buah, es teler, es doger, atau es pisang hijau? Nih yang ada pisang hijaunya tuh, yang lagi viral ya. Es pisang hijau. Terus ada es doger, es teler, es doger ternyata. Kita lanjut lagi. Masih Arwin ya, kemudian Abbas dan Izan. Yang terakhir nih, yang bukan termasuk rasa roti unyil, teman-teman. Ada yang pernah makan roti unyil? Laptop si unyil. Jadi ingat itu malah. Nih, roti unyil itu yang bukan rasanya yang mana, teman-teman? Dari daerah mana nih roti unyil? Miss belum pernah makan roti unyil. Karena kecil-kecil mungkin ya ukurannya, jadi dinamain roti unyil. Yang bener ada dua Anda kali ya. Oke, mantap. Kita lihat kahutnya. Urutan tiga, dua, satu. Ada Arwin ya berarti ya. Urutan tiga. Oke, oke teman-teman. Kita close dulu ya. Kita close dulu. Nah, ini lift. Oke, teman-teman. Itu cukup untuk ice breaking kita. Kita lanjutkan lagi berikutnya untuk materinya. Sekarang kita lanjut untuk materinya ya. Kita kembali ke PPT. Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kerja dengan file, teman-teman. Nah, ini ada pembahasan yang mana penting nantinya untuk dasar teman-teman mengerjakan proyek berikutnya ya. Jadi nanti Kak Oksa berikan untuk pemahamannya dulu, pengantarnya dulu. Kemudian nanti teman-teman agendanya itu ya sekalian presentasi ya. Oke. Jadi nanti kemarin teman-teman ada PPT yang sudah disiapkan terdiri dari 3 file itu yang sudah siap untuk presentasi. Nanti boleh teman-teman presentasi setelah Kak Oksa menjelaskan. Oke, gitu ya. Karena ini materinya penting nih. Kita bahas dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman berikutnya. Jadi di sini kita akan mulai dengan pembahasan tentang file teks. Nih, ada yang sudah pernah tahu aplikasi Smart Notes yang ada di laptop teman-teman atau notepad itu ya. Biasanya kita punya notepad di laptopnya teman-teman tuh. Gunanya untuk apa tuh? Siapa di sini yang sering pakai notepad? Ya, siapa di sini yang suka pakai notepad teman-teman? Ada yang sudah pernah pakai notepad? Atau ada yang baru pertama kali dengar notepad? Jeremy, Abbas, Izan, Dilan, Edsel, Adrian, Arwin. Suaranya mana nih? Belum kedengeran. Notepad Nggak tahu ya. Kak, beda. Belum tahu. Oke, Arwin belum pernah pakai ya berarti ya, baru pertama kali. Coba Arwin search di laptopnya Arwin, Notepad gitu diketik, Notepad. Nah, di sana akan muncul pasti ya. Ada Notepad itu biasanya untuk menuliskan sebuah catatan gitu. Nah, ini Adrian pernah. Nah, biasanya kalau teman-teman nge ini ya, menulis mencatatkan hal-hal penting itu biasanya di mana, teman-teman? Dicatat di mana nih? Apakah di WhatsApp?
Ya, biasanya teman-teman bikin ini ya, grup sendiri gitu. Kalau Miss biasanya bikin grup sendiri itu buat kirim-kirim pesan yang penting ya. Jadi menyimpan pesan gitu. Atau catatan sendiri gitu. Nah, teman-teman ternyata bisa juga bikin catatan pakai notepad tadi, teman-teman. Nah, itu ya. Adrian sudah pernah. Waktu itu Adrian membuat catatan apa, Adrian? Nih, Adrian waktu itu bikin catatan apa menggunakan notepad? Suaranya boleh dinyalain di audionya. Udah lupa nggak pernah pakai lagi soalnya. Oke, ya nanti Adrian boleh cari tahu lagi ya notepad yang ada di laptop Adrian. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi nanti kita agendanya tuh di pertemuan-pertemuan berikutnya, proyek kita selanjutnya adalah pembuatan aplikasi Smart Notes. Jadi kita akan membuat, jadi nggak hanya pakai doang tuh. Biasanya teman-teman kan jadi pengguna aplikasi Notepad ya. Nah, nanti teman-teman akan bikin aplikasi yang mirip dengan Notepad. Nah, kita kasih nama Smart Notes. Nah, nanti ada beberapa fitur, teman-teman bisa menambahkan teks, catatan, hal-hal yang penting. Misalnya teman-teman mau menuliskan PR ya. Jadi biar nggak lupa tuh PR hari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Jumat, apa aja. Nah, itu dicatat. Supaya nanti teman-teman tahu, oh ya ada catatan di sana gitu. Nah, itu fungsinya Smart Note contohnya seperti itu. Atau teman-teman mau mencatat hal-hal yang penting seperti tutorial atau apa gitu ya. Jadi kita bisa catat di sana. Kalau teman-teman biasanya nyata di buku tulis, nah kalau di laptop teman-teman bisa pakai Microsoft Word, kemudian bisa pakai Notepad tadi. Itu atau aplikasi yang nantinya kita buat, aplikasi Smart Notes itu. Oke, kita lanjut lagi ya berikutnya. Nah, ini misalnya teman-teman, di sini ada contoh. Teman-teman bisa menuliskan sebuah ide. Nah, misalnya nih, nanti untuk proyek akhir ya, teman-teman atau ingin membuat sebuah proyek. Nah, itu pastinya ada muncul ide-ide ya sebelumnya. Untuk mencatat ide-ide tersebut, teman-teman bisa mencatatnya di aplikasi Smart Notes ini nantinya. Oke, jadi kita bisa mencatatkan ide. Kemudian ya, teman-teman tidak akan lupa nantinya karena sudah ada di sana ya. Nanti ada beberapa tag ya. Tag itu kayak tanda sebagai tanda ya. Hashtag itu teman-teman. Ada tagnya, misalnya kita kasih tagnya sekolah gitu. Atau tagnya sekolah coding ya. Teman-teman bisa kasih tanda dari masing-masing catatannya supaya nggak tercampur gitu. Jadi bisa dikasih keterangan-keterangan. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, ini masih pembahasannya masih terkait dengan PyQt juga. Nanti kita pakai PyQt lagi. Nah, kemudian ada file text. Nah, file text itu formatnya adalah .txt, teman-teman ya. .txt ya, teks ini, teman-teman. Ini merupakan format file, ekstensi untuk file teks. Kemudian ini merupakan contohnya. Tadi yang Kak Usa sampaikan ya. Ada notepad. Tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman. Tuh, ada keterangan notepad ya. Coba ya kita perbesar dulu deh. Supaya teman-teman kelihatan lebih jelas tampilan dari notepadnya. Terutama yang belum pernah menggunakan Notepad ya, teman-teman bisa dilihat dulu di layar. Nah, ini adalah contoh tampilan dari aplikasi Notepad. Ini biasanya di laptop ada ya. Kalau teman-teman ingin mengecek di sana, diketik ada, cari ya Notepad gitu, nanti ketemu. Kemudian teman-teman akan muncul tampilan jendela seperti ini. Ada beberapa fitur ya, file, edit, format, view, dan juga help. Nah, ini nanti untuk menuliskannya nanti kita ketik di sini teman-teman catatannya. Nah, ini untuk filenya ekstensinya adalah .txt. Kita lanjut lagi ya berikutnya. Nah, jadi ketika teman-teman ya ingin menyimpan data ke dalam file, yang akan kita lakukan yang pertama adalah ini teman-teman, membuat file txt di folder project. Ya, jadi programnya akan membuat file txt pada folder folder project. Jadi nantinya kita bisa mengakses sistem operasinya dan juga folder-folder pada laptop teman-teman gitu. Ya, jadi ada membuat, menghapus, menambahkan. Nah, itu nanti ada beberapa perintahnya yang bisa teman-teman pelajari di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, program akan menulis data pada file. Nah, ini.
langkah selanjutnya ya, langkah berikutnya adalah ini. Lalu yang terakhir, program ini menyimpan dan menutup file. Jadi setelah kita tambahkan datanya, misalnya tadi ya, catatan PR dalam 1 minggu. Nah, itu kita simpan di dalam Notepad. Ya, kita kasih nama filenya, misalnya pr.txt gitu ya. Nah, ini pr.txt ini akan otomatis disimpan di dalam sebuah folder nantinya. Nah, itu pasti nanti teman-teman bisa dilihat di sana ya. Ada beberapa folder, kemudian di dalam folder ada beberapa file. Nah, itu nanti ada jalur ya, namanya adalah jalur file. Kemudian setelah dibuat file txt-nya, dia akan otomatis tersimpan, teman-teman ya. Otomatis akan tersimpan dan juga menutup filenya. Nah, ini prosesnya. Tapi kita tidak melakukannya sendiri. Jadi kita memerintahkan program ya. Kita membuat program supaya komputer menjalankan ini pekerjaan ini gitu ya. Jadi nanti tidak kita yang nyimpan secara manual gitu. Tapi dari programnya yang kita tuliskan, dia aplikasinya akan bekerja sendirinya. Nah, itu teman-teman yang akan kita kerjakan nantinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sepertinya ada chat. Coba kita lihat. Oke, siang Miss. Halo ya. Ini sepertinya Ken sudah join teman-teman. Halo Ken, selamat sore. Di sana sore apa siang nih punya Ken? Halo, selamat sore Ken. Mana nih suaranya Ken belum kedengeran nih. Kau usah pengen denger suaranya Ken. Sore Remi. Miss. Oke, gimana kabarnya Ken? Mepet saja. Baik-baik saja. Sehat ya Ken ya? Ya, Sehat. Tadi kan sepertinya ada kegiatan ya. Hari ini nggak libur kan? eh, ada tugas aku lagi kerjaan ke itu. Oh, ada tugas dari sekolah. Tapi tetap ini ya, tetap libur. Tapi ada tugas. Oh ya, Miss, kanvanya belum ku kerjakan gara-gara tadi Oh, baru oke. selesai US. Iya, nggak apa-apa Ken. Oke, it's okay. Nggak apa-apa Ken. Yang penting nanti boleh dilanjutin kalau pas senggang ya, Ken ya. Ya, Oke, mantap. Thank you, Ken. Kita lanjut lagi nih pembahasannya ya. Share screen dari Miss sudah kelihatan atau belum, Ken? Sudah? udah Miss. Oke, sudah aman ya. Kita lanjutkan lagi nih, Ken. Kita sedang membahas tentang file TXT ya, file format TXT tadi teman-teman. Jadi di sini tugasnya teman-teman nanti kita akan membuat project namanya Smart Notes ya. Sebelum kita ke pembuatan project yang akan kita kerjakan di minggu-minggu depan ya, maka hari ini kita persiapan dulu nih ya untuk mengenal bagaimana cara membuat directory, bagaimana kita membuat dan mengakses file ya, menghapus file dan lain-lain. Nah, itu nantinya akan kita kerjakan di minggu-minggu depannya untuk programnya. Jadi hari ini fokusnya untuk basic-basicnya dulu. Basic-basic dari pemrograman pada file TXT tadi ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, di sini ketika kita memiliki file catatan.txt ini, misalnya kita membuat file catatan.txt yang berisi catatan teman-teman, ya, tugas atau PR dalam 1 minggu misalnya. Kemudian, program akan membuka filenya, teman-teman ya. Program akan membaca. Ya. Jadi di sini program hanya melihat data, tetapi tidak dapat mengubahnya. Nah, ini. Jadi dia hanya membuka saja, membaca saja, teman-teman. Yang kita sebut dengan read, nanti kita ada read file. Kemudian untuk merekam data, ya, kita juga bisa untuk membuka file untuk merekam data, teman-teman. Nah, jadi program ini dapat menulis data baru ke file yang lain. Nah, jadi dia akan merekam ya. Jadi kita buat di file atau folder yang baru. Nah, itu bisa. Itu untuk membuka file dan merekamnya. Kemudian yang ketiga, ternyata kita juga bisa untuk perekaman lebih lanjut. Nah, jadi setelah direkam nih, ternyata program juga bisa kita perintahkan untuk menuliskan datanya lagi ya dengan menambahkan baris baru setelah baris yang sudah ada. Jadi kita bisa menuliskan yang sudah terekam dan juga menambahkan, sekaligus menambahkan ya. Nah, ini beberapa perintah-perintah yang nantinya kita bisa gunakan dalam pembuatan aplikasi Smart Notes gitu. Oke, lanjut lagi ya.
Berikutnya, di sini untuk perintah-perintahnya, kita mulai dari opsi akses filenya ya, dari notes.txt R, teman-teman. Nih, di sini ada huruf R, artinya dia untuk membaca ya, read. Nah, ini DR itu dari read untuk membaca. Nah, ini sepertinya ada yang baru saja bergabung. Halo Denis, selamat sore. Sore kak, maaf kak, saya agak telat kak, saya lupa ada kelas hari ini. Iya, gak apa-apa Denis. Denis hari ini libur atau tetap masuk Libur sekolah kak, nih? saya Libur. lagi tiduran doang, terus saya lupa ada kelas hari ini. Sorry kak. Oke, oke. Iya, nggak apa-apa, Denis. Thank you ya, Denis ya. Sudah bergabung nih, langsung bergabung. Kita baru aja mulai nih tadi, Denis. Oke, ini share screen dari Kak Alfa udah kelihatan belum nih, Denis? Sudah kak, sudah kak. Sudah, oke. Sudah aman ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi untuk pembahasannya adalah tentang file ya. File TXT. Denis, apakah sudah pernah menggunakan Notepad? Oke, Denis Kenapa mana? kak? Apakah sudah pernah menggunakan Notepad? Sudah pernah mendengar Notepad? Oh nggak sering, sering, sering. Sering. Oke, sudah sering menggunakan ternyata. Oke, mantap. Nah, nanti kita akan membuat aplikasi seperti itu, Denis ya. Jadi aplikasi Smart Notes namanya. Yang digunakan biasanya untuk apa, Denis? Kalau menggunakan Notepad. Notepad. Biasanya untuk apa tuh? Sebenarnya banyak sih, paling yang paling Mm-mm. utama sih paling tugas-tugas sih, kalau yang penting-penting banget terus. Oke, untuk mencatat tugas-tugas gitu ya, Denis ya. Hmm. Oke, mengetik, mencatat tugas-tugas ya. Oke, mantap, Denis. Nah, itu tujuannya Smart Notes, aplikasi untuk mencatat contohnya seperti yang Denis sebutkan tadi, teman-teman ya. Thank you, Denis. Kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata teman-teman bisa memberikan perintah untuk mengakses file ya. Di sini ada huruf R ya, tadi kita sudah bahas. R untuk membaca, teman-teman ya. Read, dari kata read. Kemudian ada notes.txt W ya, ada huruf W ini untuk menuliskan teman-teman ya. Write dari kata write, jadi kita ambil huruf awalnya. Lalu ada notes.txt huruf A. Nah, ini untuk perekaman ya, untuk perekaman tambahannya. Jadi ketika teman-teman memiliki sebuah file berisi sebuah catatan, misalnya tadi Denis kasih sebutin catatan tugas-tugas sekolah. Nah, jadi isinya kan tugas-tugas sekolah ya, teman-teman ya. Kemudian ketika teman-teman memerintahkan ya kepada program untuk perekaman, untuk merekam isi dari catatan Denis. Kemudian setelah itu Denis ingin menambahkan catatan yang sebelumnya dengan catatan yang baru. Jadi mau ditambah nih. Nah, jadi Denis bisa nambahin gitu. Pakainya yang ini, add ya. Ini untuk menambahkan, add. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk mengakses file ya, baik membaca, menuliskan, kemudian menambahkan ya dari file sebelumnya, kemudian tambahin catatan yang baru. Misalnya PR-nya ternyata nambah tuh di hari Sabtu atau hari Jumatnya ya. Jadi kita tambahin, jadi nggak perlu membuat file baru. Jadi kita bisa edit gitu. Nah, itu untuk perekaman file. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Berikutnya, untuk membaca data dari file, kita bisa menggunakan pernyataan with, teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan pernyataan with di sini, ya, untuk membaca data dari file. Ya, with open notes.txt, kemudian ada R untuk membaca ya as file. Nah, as file ini maksudnya hanya memberikan nama lain aja ya, as file gitu. With open notes.txt R as file. Ini digunakan untuk membuka file dan membacanya. Oke, itu untuk perintah yang pertama. Lanjut lagi, ada juga data sama dengan file.read. Nah, kalau seperti ini ya, data adalah variabel ya. Kemudian berisi sebuah perintah file.read. Nah, artinya dia akan membaca file tersebut. Kemudian ada lines di sini merupakan variabel yang menyimpan sebuah perintah. Oh, ternyata ada file.readLines. Nah, ini digunakan untuk membaca data file yang hasilnya adalah sekumpulan string. Nah, ini ada sekumpulan string. Biasanya kalau teman-teman menuliskan sebuah catatan, nah itu kan isinya tulisan ya teman-teman ya. Artinya teman-teman membuat sebuah string di sana. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada juga untuk menutup file yang setelah selesai. Nah, jadi dia akan tertutup secara otomatis, teman-teman ya.
untuk menutup secara otomatis. Jadi bukan kita yang menutup ya, tapi programnya. Kita hanya memberikan perintah aja, instruksi kepada program ya, kepada aplikasinya supaya dia bisa menambahkan, membaca dan juga menutup file secara otomatis gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada masalah pengkodean yang berbeda. Nah, ini ada keterangan di sini, ada encoding UTF-8 itu ya, teman-teman ya. Ada yang sudah pernah menemukan seperti ini pada kode? Ada yang pernah di sini, teman-teman? Siapa nih yang udah pernah dengar UTF-8 nih? Adakah, teman-teman? Belum, Kak. Oke, Arwin belum pernah. Nih, Denis, Ken, sudah pernah? Pertama kali sih, Kak. Baru pertama kali. Oke, Jeremy dan Adrian, Edsel, Dylan, Izan dan Abbas. Nih, siapa yang sudah pernah dengar UTF-8? Ada istilah seperti ini. Ada? Kadang error encoding di Nih, server Minecraft. Oke, Jeremy belum? Nah, ini Dylan. Dylan ternyata sudah pernah menemukan error encoding di server Minecraft ya. Nggak pernah dengar. Oke, Adrian belum pernah. Dylan udah pernah ketemu waktu main Minecraft ya. Ini ada yang pernah main Minecraft juga ada keterangan seperti itu nggak teman-teman? Ada yang sama seperti Dylan? Belum ada ya? Oke, kita bahas dulu di sini, teman-teman. Nih, ada keterangan apa nih? Coba, teman-teman. Untuk menghindari kebingungan karakter ya, kami akan mengatur file proyek ke pengkodean UTF-8. Nah, jadi kemudian file teks akan dibaca dengan cara yang sama. Nah, teman-teman, kan kita memiliki beberapa operating system ya. Jadi laptopnya teman-teman mungkin ada yang Windows, ada yang Linux, ya, ada yang macOS juga, macam-macam tuh. Nah, kalau teman-teman ingin berkirim file ya, misalnya file TXT tadi. Nah, di file configuration buat mod atau plugin biasanya. Oke, Dylan sudah pernah ya server Minecraft encoding. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin membuka sebuah file ya, file TXT yang sebelumnya dibuat di Windows. Misalnya programmernya operating sistemnya Windows gitu ya. Terus habis itu mau dibuka nih sama siapa ya? Sama Jeremy yang ternyata sistem operasinya Jeremy Linux atau macOS. Nah, jadi supaya bisa dibuka ya oleh Jeremy dan teman-teman lainnya yang berbeda sistem operasi sistemnya tadi, maka kita perlu ya, perlu untuk mengkode teman-teman ya, pengkodean UTF-8 ini. Nah, jadi pengkodean UTF-8 itu tadi fungsinya itu tadi teman-teman ya. Kemudian kita lanjut, kita buat sebuah parameter ya. Istilah parameter ini sering teman-teman temukan biasanya kalau di mana matematika, di fisika gitu ya. Jadi parameter itu adalah sebuah tolak ukur gitu teman-teman. Istilahnya dia parameter itu misalnya kalau teman-teman ingin membuat sebuah program menghitung luas persegi panjang gitu ya. Nah, itu kan luas persegi panjang, dia akan semakin luas atau semakin sempit itu berdasarkan parameternya. Parameternya apa? Oh, panjang dan lebar. Jadi semakin panjang dan lebarnya semakin besar ya, maka luas persegi panjangnya akan semakin luas juga. Nah, semakin kecil panjang dan lebar, maka semakin kecil juga luasnya. Nah, itu yang disebut dengan parameter tadi, teman-teman. Ya, parameter adalah sebuah tolak ukur. Nah, di sini tolak ukurnya, teman-teman, kita perlu menambahkan tolak ukur nih, ya, UTF-8 ini, encoding UTF-8. Nah, kemudian lanjut lagi, maka perintah untuk membaca file akan berbentuk seperti ini, teman-teman, ya. With open, misalnya kita memiliki sebuah file teks dengan nama poem.txt. Ini mungkin isinya puisi ya, teman-teman ya. Poem.txt. Kemudian, nih yang suka nulis puisi bisa juga disimpan di dalam notepad ya, teman-teman ya. Poem.txt, kemudian R, berarti kita akan membacanya, membaca file yang berisi puisi tadi. Kemudian ada encoding sama dengan UTF-8 ya. Ini maksudnya tadi teman-teman ya, supaya tidak terjadi error ya saat mau dibuka filenya ya. File yang berisi puisi tadi kalau dibuka di beberapa sistem operasi bisa biar bisa gitu. Jadi kita pakai encoding UTF-8 as file. Kemudian kita open. Nih, open poem.txt R encoding UTF-8. Nah, ini untuk pembacaan kodenya akan seperti ini, teman-teman. Untuk membaca kode ya, karena di sini ada huruf R ini untuk
read ya, membaca sebuah file TXT. Nah, jadi tadi fungsinya encoding di sini teman-teman sudah mengerti ya untuk encoding UTF-8 ini. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Mungkin ada yang sudah pernah menemukan UTF-8 itu. Nah, itu pasti teman-teman akan lebih familiar di sini. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman kalau masih penasaran, pengen ngulik-ngulik lagi, boleh banget sambil searching ya. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Di sini teman-teman contoh untuk membaca datanya ya. Ada sebuah program nih. Contohnya ada files namanya files underscore program.id. Kemudian kita open dulu ya. Filenya kita buka dulu. Kemudian kita baca. Ya, setelah itu ada encodingnya nih, teman-teman. Seperti tadi, hanya parameter saja ya. Dia hanya sebagai parameter. Kemudian kita akan read, teman-teman ya. Data sama dengan file.read. Jadi yang dibaca akan disimpan di dalam variabel data. Setelah itu, kita akan print datanya. Nah, misalnya tadi puisinya isinya apa? Oh, ini dia. Ternyata isi dari file poem.txt itu seperti ini loh gitu. Ya. Jadi supaya kita bisa tahu nih file poem.txt isinya apa, kita bisa pakai perintah seperti ini, teman-teman. Nanti outputnya akan muncul. Nah, nih puisinya. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain, bla 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 itu ya. Nah, ini ternyata ada puisinya muncul tuh di output ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Oke, itu untuk membacanya. Jadi kita simpan di dalam variabel, lalu di print. Nah, ini masih pakai kode fungsi biasanya ya untuk mencetak sebuah string. Nah, kita akan gunakan fungsi print. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih, teman-teman? Sebelum kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Apakah ada yang mau bertanya? Arwin, Dennis, Ken, Jeremy, Adrian, Edsel, Dilan, Izan, Abbas. Belum ada? Suaranya mana nih? Belum kedengeran suaranya. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyain teman-teman. Jangan diem aja. Kalau ada yang bingung atau masih pengen ditanyain, bisa sampein. Oke, mantap. Nah, ini kan belum ada ya. Kan belum ada. Oke, berarti Miss anggap ini ya teman-teman belum ada yang mau ditanyain. Oke, kita lanjut lagi berarti. Berikutnya, nah ini ada fungsi untuk menulis data ke file teman-teman ya. Tapi masih perlu lihat recording lagi. Oke, Ken. Ya, boleh. Nanti Miss Kak Oksa nanti upload ya, upload selalu di YouTube. Udah tahu link YouTube-nya Kak Oksa kemarin? Sudah pernah Kak Oksa kirim ya? Coba nanti Kak Oksa kirim lagi ya link YouTube-nya. Boleh nanti kan. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Fungsi untuk menulis data ke file ya. Jadi ada perintah juga yang bisa teman-teman gunakan untuk menuliskan data, menuliskan puisi misalnya, atau ingin menuliskan catatan ya, catatan. Kalau teman-teman suka nulis cerita ya, mau bikin dialog, nah boleh nanti disimpan di Notepad. Jadi kita simpan ke dalam file TXT tadi. Oke, makasih Miss. Oke, sama-sama Ken. Siap. Kita lanjut lagi ya berikutnya. Untuk penulisan kodenya, teman-teman bisa menggunakan huruf W ya untuk write. With open notes.txt, artinya teman-teman akan membuka file notes.txt, kemudian setelah dibuka, kita akan menulisnya. Nah, menuliskan, misalnya mau nambahin nih, ya, baris berikutnya. Ternyata puisinya belum selesai. Teman-teman mau nambahin baris-baris berikutnya. Nah, kita pakai perintah seperti ini, teman-teman. Write ya, untuk menuliskan. Kemudian setelah itu, nih, misalnya kita mau kasih string information ya. Nah, jadi kita tinggal ketikkan aja file.write information. Setelah berhasil diketikkan dan disimpan ya, maka dia akan otomatis tertutup. Nah, dia akan menutup file dan menyimpan otomatis. Jadi yang menyimpan bukan kita, tapi programnya ya, teman-teman ya. Jadi kita hanya memberikan instruksi aja gitu. Nah, instruksinya seperti ini. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, selanjutnya untuk menuliskan data. Nah, menuliskan data misalnya teman-teman di sini ada sebuah puisi ya. Kita ingin menambahkan bait-bait baris-baris puisinya.
supaya lebih banyak gitu kan. Kita bisa menggunakan perintah ini. Kita bahas dulu untuk kodenya di sini ya, teman-teman ya. Dimulai dari ayo tambahkan puisi penulis. Nah, ini with open. Jadi kita open dulu, teman-teman. Kita buka file poem.txt-nya. Kemudian setelah dibuka, kita write, teman-teman ya. W untuk write. Lalu encoding UTF-8 ini tadi hanya parameter tambahan saja supaya bisa dibuka di beberapa sistem operasi gitu ya. Kemudian S file. Nah, ini S file. Nama lainnya S file gitu. Kemudian ketika teman-teman memberikan nama lain ini fungsinya buat apa sih sebenarnya Kak gitu kan? Kenapa kok dikasih file? Jadi kalau teman-teman menuliskan seperti ini panjang lagi itu sebenarnya bisa, tapi biar nggak ribet ya teman-teman, biar lebih efektif penulisannya. Jadi dikasih aja tuh nama lainnya. Oh, file gitu kan. Setelah itu teman-teman tinggal sebut namanya aja. Jadi misalnya nih, namanya Kak Oksa kan panjang tuh, Insyira Oksa juga Cinta gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau panggil Kak Oksa, panggil nama panjangnya kan kepanjangan ya, teman-teman ya. Mau nyebutin kan susah. Jadi teman-teman tinggal panggil nama panggilan Kak Oksa aja, Kak Oksa gitu kan, simple. Nanti kalau manggil nama panjang terlalu panjang kayak gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, ini sama seperti halnya di sini teman-teman. Kalau kita sebutin nama panjangnya ya, perintahnya nih poem.txt w encoding UTF-8 bisa, tapi apa? Biar efektif. Jadi kita tinggal sebutin aja tuh file gitu ya. Kak Oksa gitu ya, Dilan ya, Izan gitu. Kemudian write, nah Dickinson. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada write, artinya dia akan menambahkan teman-teman, menambahkan ada Dickinson di sini. Dickinson. Kemudian ada slice and di sini fungsinya untuk apa? Slice and ya. Gunanya adalah memberikan tambahan teks tersebut di baris berikutnya. Jadi artinya kita akan menambahkan keterangan itu di baris berikutnya. Kalau teman-teman tidak menambahkan garis miring N di sini, maka dia menambahkan Dickinsonnya bukan di bawahnya, tapi di sampingnya. Nah, jadi supaya bisa muncul di baris berikutnya, ya, memberi jarak ke baris berikutnya, maka teman-teman bisa menggunakan slice N seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan kodenya ya. Kita lanjut lagi yang bagian bawah nih, teman-teman. Di sini ada with open poem lagi, sama ya. Kemudian kita read. Nah, setelah kita menuliskan ya, write, setelah write selanjutnya kita akan read ya, R untuk read. Kita read, setelah itu tambahkan parameternya UTF-8 as file ya. Namanya, nama lainnya adalah file. Nah, setelah itu kita akan baca, teman-teman. Jadi kita tinggal kasih perintah aja. Data sama dengan file.read. Nah, ini perlu ditambahkan ke dalam sebuah variabel. Kenapa? Saat kita ingin mencetak datanya, mencetak puisinya, kita bisa print. Nah, menggunakan fungsi print lalu menyebutkan nama variabelnya. Print data, maka akan muncul outputnya di sebelah kanan seperti ini. Nah, ini untuk poem.txt tadi isinya ternyata ini ya, if I can stop one heart dan lain-lain itu. Nah, ini untuk bagaimana cara kita menuliskan data, teman-teman, di dalam sebuah file ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini Eddie Dickinson udah muncul ya. Tuh, Eddie Dickinson itu. Oke. Kemudian di sini ada keterangan nih. Nah, di mana puisinya nih? Saat membuka file untuk ditulis, puisi itu sendiri terhapus. Wah, ternyata kalau teman-teman hanya membaca ya, menuliskan nih, perintahnya hanya menulis dan juga membacanya, lalu di print, maka munculnya hanya Dickinson saja, Dickinson saja tuh. Nah, bagaimana supaya tidak terhapus teman-teman puisinya gitu ya, biar dia lanjut dimunculkan semuanya gitu secara utuh gitu kan, yang kita mau. Nah, jadi untuk menambahkan datanya ke data yang sudah ada, kita perlu mengakses teman-teman ya, memerlukan atribut akses yang benar. Nah, itu yang perlu kita tambahkan. Nah, kita coba lagi ya untuk kodenya nih. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman sudah muncul ya sekarang ya hasil pekerjaannya, outputnya. Dickinson munculnya di bawahnya ya. Udah nggak yang satu doang tuh, tadi tinggal satu baris doang. Sekarang udah muncul utuh. Nih, coba teman-teman. Udah ya, udah muncul di sini ya. Nih, ada yang tahu kodenya, perbedaannya dari yang sebelumnya? Ada yang tahu teman-teman? Siapa yang tahu di sini?
Itu ya kayak menggantikan huruf W atau right menjadi huruf A Mm-mm. ya. Oke. Denis, yang mana nih? Baris keberapa Denis? Boleh Eh ditunjukkan. Mm-mm. Samping yang pom.text yang paragraf pertama itu. Tadi Oke. source-nya W ya. Oke, good. Thank you, Denis. Iya, betul. A itu untuk akses ya. Ya, betul, Denis. Benar. Thank you, Denis. Pintar ya, Denis tahu nih. Jadi teman-teman yang disebutkan oleh Denis tuh betul ya. Jadi kita perlu untuk mengakses. Jadi ada huruf A di sini, teman-teman ya. A ya. Akses nih huruf A. Kemudian teman-teman, setelah kita akses ya, baru kita tuliskan. Nih, setelah itu kita tulis, baru kita read dan juga print. Nah, jadi supaya teman-teman bisa muncul secara utuh, kita perlu akses ya. Kita memerlukan akses. Oke, Denis, boleh? Eh, saya bingung tuh. Tadi kan source-nya kan W itu kan artinya right ya. Mm-mm. Eh, Tadi kalau A itu akses. Nah, kenapa kok bisa Mm-mm. kalau di sana right untuk menulis atau menambah tuh malah hasilnya Oke, yang itu doang. Padahal kan right itu kan artinya kita menulis atau menambahkan tadi sih kayak si oke. Newton itu. Iya, Denis. Oke, thank you, Denis. Questionnya Oke, bagus makasih nih. ya. Ya, kita bahas dulu ya. Jadi untuk beberapa perintah yang digunakan untuk mengakses file tadi ya, untuk mengedit file, itu ada beberapa perintah opsinya. Ada membaca, kemudian menulis, dan juga akses tadi, menambahkan ya, add. Coba kita kembali lagi, Denis. Sepertinya tadi, Denis, kita sudah membahas tentang, ini dia, mana ya? Ah, ini dia Denis. Oke, kita lihat dulu ya Denis ya. Jadi yang pertama tadi ada R, itu untuk khusus untuk membaca file saja, ya, untuk read. Kemudian write itu untuk menuliskan file. Tapi konten lama dihapus. Nah, ini bedanya. Kalau pakai W, kita menuliskan sebuah catatan baru, tapi konten lama akan dihapus. Misalnya tadi kalau pakai W, puisinya akan hilang ya. Jadi data puisinya tulisannya tadi hilang kalau kita pakai W. Tapi lain halnya kalau Denis pakai A. Nah, kalau pakai A, dia akan merekam catatan puisi sebelumnya, kemudian kita tambahkan dengan informasi yang terbaru. Gitu, Denis. Habis ini apakah bisa dipahami, Denis? Oke, makasih banyak Kak, paham banget Kak. Oke, Paham paham banget. ya. Mantap. Thank you, Denis. Nih, supaya teman-teman juga bisa lebih paham juga seperti Denis ya. Jadi untuk perintahnya, diingat-ingat teman-teman, perbedaan antara W dan A. Kalau W, teman-teman menambahkan file ya, menuliskan sebuah catatan, bukan menambahkan file, menambahkan catatan di dalam sebuah file, tapi kontennya yang semula itu kita hapus. Nah, jadi kita bikin catatan baru gitu ya, foldernya sama, filenya sama, tapi catatannya tuh yang awal hilang gitu. Jadi kita buat baru. Tapi kalau pakai huruf A, kita bisa merekam ya dan menuliskannya kembali yang sudah ada sebelumnya, lalu kita tambahkan dengan catatan yang baru. Nah, ini perbedaan antara write dan juga A ini for access ya, add and access tadi. Oke, gitu teman-teman ya. Ini untuk perintahnya yang akan kita gunakan. Kita bahas lagi ya selanjutnya tadi. Kita tadi sudah sampai di sini. Nah, ini yang sebelumnya huruf W. Kemudian selanjutnya kalau kita pakai huruf A, nah dia muncul. Nah, ini teman-teman. Oke, mantap gitu ya. Sekarang sudah muncul. Berikutnya nanti teman-teman kita akan kerjakan ya. Sebelum itu, Kak Elsa akan lanjutkan pembahasannya dulu nih. Jadi nanti teman-teman ada pembacaan data ya dari baris demi baris. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ada for line in file ya. Jadi kita berikan perintah for line in file. Jadi dia akan programnya akan membaca kodenya dari baris per baris. Nah, misalnya tadi ada berapa puisi? Ada satu puisi, barisnya ada berapa? Misalnya 10. Dia akan urut membacanya dari baris satu, 2, 3, dan seterusnya. Kita lanjut lagi ya, berikutnya. Di sini ada outer sama dengan input who wrote it. Nah, ini artinya kita akan menginputkan sebuah data lalu disimpan di dalam variabel outer.
Lalu di sini with open. Nah, kita akan membuka filenya ya. File quotes.txt biasanya berisi quotes ya, quotes-quotes yang biasanya teman-teman temukan. Nah, ini boleh dicatat di sana kalau nemu quotes gitu ya. Kemudian ada huruf A di sini, artinya kita akan mengakses ya. Bisa mengakses itu file yang sebelumnya tetap muncul. Terus kita mau nambahin misalnya di sini. Nah, bisa. Jadi teman-teman bisa pakai huruf A ini. Nah, ini as file. Kita beri nama lainnya adalah file. Selanjutnya kita akan write teman-teman. Write outdoor. Nah, terus ini ada garis seperti ini artinya adalah lanjut di baris berikutnya. Kita memberi jarak gitu. Nah, ini untuk perintahnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu teman-teman sebelum kita lanjutkan untuk praktik nih? Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan untuk mengerjakan? Karena sepertinya ini pembahasannya sudah cukup ya. Kita lanjut untuk pembahasan dan juga praktiknya teman-teman. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Kak izin kamar mandi, oh ya boleh. Arwin mau kamar mandi dulu, boleh. Kita tunggu nih teman-teman. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sama Kak Oksa ya. Ini Kak Oksa stop share dulu. Lalu teman-teman coba praktik dulu deh kayaknya. Oke, good. Dennis boleh ya. Kak Oksa stop share dulu. Teman-teman boleh mulai untuk share screen. Kita praktik teman-teman. Oke, kita lanjut untuk praktik ya. Boleh di-share screen dulu, kita buka modul 3 lesson 1 teman-teman ya. Kita buka modul 3 lesson 1. Judulnya Dasar-dasar kerja dengan file itu. Oke, sudah ketemu atau belum nih teman-teman? Modul 3 lesson 1. Oke, di sini sudah ada Adrian dan Dilan yang share screen. Kita tunggu lagi teman-teman. Yuk share screen. Abbas ya, terus Arwin, Dennis, Edsel, Izan, Jeremy, dan Ken. Oke, teman-teman boleh share screen ya. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk submit. Nanti untuk tugasnya jangan lupa di submit ya. Nah, yang pertama perintahnya apa di sana teman-teman? Ada yang sudah membaca perintahnya di nomor 1? Sudah ketemu atau belum? Nanti Kak Uksa akan memberikan kode referensinya satu persatu ya. Jadi yang pertama di sini ada sebuah file namanya quotes underscore proc.py itu ya, .py. Saya Nah, mau tanya, oke Arwin, ada yang mau ini dibuka ditanyakan? lesson berapa ya? Oh ya, modul 3 lesson 1 Arwin. Boleh di-share screen Arwin. Nih, Kak Elsa boleh bantu tunjukkan ke Arwin ya. Modul 3, Modul mm-mm. Modul 3 lesson 1. Judulnya Dasar-dasar kerja file. Apakah sudah ketemu? dasar-dasar file. Iya, dasar-dasar kerja dengan Oh ya, file. ya Kak. Oke, mantap Arwin. Boleh di-share screen ya, teman-teman ya. Ini sudah ada Dilan, Adrian, dan Denis. Oke, Arwin sudah juga. Oke, gak usah tunggu. Ansel, Izan, Ken, Jeremy, Abbas, ya. Oke, ini sepertinya ada yang izin juga. Oke, boleh Ken, mau pakai kamar mandi, ya boleh. Mau ke toilet, ya boleh. Jeremy mau ke toilet juga, oke. Oke, teman-teman. Ya, kalau sudah terbuka modul ketiga lesson 1, kita submit terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kerjakan, ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman menemukan sebuah soal yang tidak ada auto checknya, langkah pertama yang perlu teman-teman kerjakan adalah submit terlebih dahulu ya. Kalau udah disubmit baru kita kerjain. Nah, submit dulu. Kalau udah muncul warna kuning, artinya dia sudah berhasil tersubmit. Nah, ini biar nggak lupa ya. Nanti kalau Kak Elsa nggak ingatkan di awal, biasanya teman-teman udah ngerjain, tapi lupa ternyata di submit. Ya, nanti nggak terbaca sudah mengerjakan takutnya ya. Jadi teman-teman, biar ada keterangan kalau teman-teman sudah mengerjakan, jangan lupa untuk di submit ya. Oke, mantap. Nanti ya, kalau sudah teman-teman ya, ini Kak Osa sambil siapkan untuk referensinya. File yang pertama, the quotes underscore procpy ya, file itu. Kita pakai code share seperti biasanya. Nanti Kak Osa akan berikan judul di baris
Yang paling awal tuh ada hashtag, itu untuk nama filenya ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah diartikan ya, dia hanya keterangan untuk file saja. Oke, kita share dulu linknya di chat Zoom ya. Nanti kalau saya kirimkan di chat Zoom seperti biasanya. Oke, boleh dibaca dulu, disubmit dulu. Setelah itu kita akan mulai kerjakan nomor satu. Oke, ini dia untuk linknya sudah muncul. Nah, ini teman-teman, boleh dilihat di chat Zoom. Itu Kak Elsa sudah kirimkan untuk link code share-nya. Jadi di sana yang pertama untuk thequotes_proc.py ya, file tersebut ya Kak Elsa berikan kode referensinya seperti ini. Jadi yang pertama with openquotes.txt artinya kita akan membuka file quotes.txt. Setelah itu kita akan read ya, kita baca. Kemudian ada encoding sama dengan UTF-8. Tadi ya, dia adalah parameter yang bisa untuk membaca file di semua sistem operasi. Kemudian S file, kita beri nama lain, file. Nah, jadi ada for line in file, artinya dia akan membaca tiap baris ya, tiap baris dari data tersebut. Dia akan membaca tiap baris dari quotes-quotes tersebut. Nah, itu. Jadi ada perintah for line in file, print line. Dia akan mencetak barisnya, gitu ya. Setelah itu ada outdoor, yang mana dia merupakan variable yang menyimpan sebuah data yang diinputkan dari pertanyaan who wrote these lines ya. Siapa yang menuliskan baris ini? Lalu kita akan buka with open quotes.txt. Kita akan open file quotes.txt. Selanjutnya kita akan akses ya. Untuk akses dan encoding UTF-8 itu adalah parameter untuk ini ya, membaca di beberapa sistem operasi. Lalu as file kita beri nama lainnya, namanya file. Lalu setelah itu kita akan write. Nah, setelah kita beri nama lain, kita akan tuliskan teman-teman. Authornya siapa, kemudian ada garis miring, N itu adalah untuk menambahkan baris baru. Ya, jadi ada jarak gitu. Jadi kita kasih baris baru. Kemudian ada while true. Nah, ini ada looping while ya. Looping while itu kemarin kita gunakan ketika apa, teman-teman? Masih ingat? Looping while itu ketika kita tidak tahu seberapa kali program harus mengulang ya. Maka di sini kita gunakan while, teman-teman. While true, kemudian kita siapkan variable answer yang menyimpan data dari input want to add another quote. Jawabannya bisa yes atau no ya. Yes or no itu. Kemudian setelah itu kita tambahkan menggunakan fungsi lower. Artinya yang diinputkan oleh pengguna ya akan dikonvert menjadi huruf kecil seluruhnya. Jadi misalnya kalau mereka memasukkan huruf yes itu hurufnya kapital semua atau no kapital semua gitu ya atau campur. Jadi nanti program akan mengkonvert menjadi huruf kecil semuanya biar datanya bersih ya. Kemudian untuk jawabannya nih, fungsinya untuk berikutnya nih teman-teman. Jadi ada condition di sini. If answer sama dengan yes ya. Jadi kalau pengguna menjawab yes, maka dia akan muncul pertanyaan baru di aplikasinya. Enter a quotes. Kemudian kita masukkan lagi pertanyaan. Enter an author ya. Jadi setelah suruh memasukkan quotesnya, suruh masukin nama penulisnya siapa. Nah, lalu kalau sudah dia akan muncul lagi ya. Jadi dia akan memprogram untuk membuka data ya, membuka file quotes.txt tadi, lalu diakses dan dia akan menuliskan ya data terbaru dari pengguna. Oh, quotesnya apa, kemudian penulisnya siapa. Nah, misalnya quotesnya dari Jeremy gitu ya. Nah, itu nanti ada keterangannya tuh, authornya. Lalu file.close. Nah, setelah itu programnya akan menutup. Jadi setelah dibaca, diakses, dituliskan gitu ya, data terbaru, kemudian dia di close tuh. Nah, kemudian untuk condition yang kedua, masuk ke else ya. Else break. Jadi kalau dia masuk ke condition yang kedua, dia akan berhenti sejenak, teman-teman ya. Break.
itu untuk penjelasan kodenya. Kemudian ada with open quotes.txt. Jadi kita akan buka lagi file quotes.txt tadi. Lalu berikutnya kita akan read teman-teman ya. R untuk membaca, read, lalu ada encoding lagi sama ya, encoding UTF-8 untuk mengakses di beberapa sistem operasi. Lalu as file kita beri kasih nama lainnya. Kemudian for line in file ya, kita baca dari per baris gitu pada file tersebut. Print line. Nah, print baris tersebut. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan kode referensi seperti ini. Untuk kode referensi nomor satu, apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Di mana yang mau ditanyakan? Boleh banget. Mumpung masih nge-zoom ya, teman-teman bebas untuk bertanya. Jangan lupa di-submit ya, teman-teman. Arwin, di-submit dulu nih. Belum di-submit, Arwin. Submit task for review itu ya, Arwin ya. Loh, ini udah disubmit, Kak? Belum tuh. Ah, sekarang udah. Oke. Oh, Iya, tadi kasih Arwin. lagi. Betul, Ah, Arwin. iya, Kak. Ah, mantap. Nah, itu sudah di-submit sekarang. Oke, Denis sudah di-submit? Oke, sudah ya, Kalau aman ya. disalin di Visual Code biasa bisa nggak, Kak? Bisa, bisa Arwin. Kalau mau disalin di Visual Studio Oh, Code biasa bisa. Jadi nanti Arwin tinggal enggak, bikin Kak. file baru. Mm-mm. Ya, aku coba dulu di Visual Code biasa. Oke, boleh Arwin. Nah, Arwin ini rasa penasarannya tinggi ya. Suka eksperimen. Boleh Arwin, mantap. Kemudian Dylan, nah ini sudah disubmit juga. Oke, good teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum share screen nih, apakah ada kendala teman-teman? Abbas, Adrian, Edsel, Izan, Jeremy, Ken, ya, apakah ada kendala? Boleh disampaikan kalau ada kendala. Kalau aman, boleh di komen. Aman Kak, gitu ya. Atau kalau ada kendala, boleh disampaikan teman-teman ya, supaya Kak Oksa tahu ya. Kalau teman-teman tidak menyampaikan, nanti Kak Oksa tahunya dari mana ya. Jadi boleh disampaikan. Aman Kak? Oke, thank you Abbas, thank you Edsel ya. Aman ya, Abbas dan Edsel ya. Kemudian yang belum konfirmasi siapa nih? Adrian, Izan, Jeremy, dan Ken nih. Mana suaranya nih? Belum kedengeran nih. Adrian, Jeremy, Izan, dan Ken ya. Oke, Adrian sudah share screen. Mantap nih. Adrian, apakah ada kendala untuk kodenya? Udah this line, oke sudah bisa ya, aman ya. Adrian sedang coba-coba outputnya nih, konsolnya. Oke, mantap. Adrian sudah disubmit atau belum? Ini saya sudah submit. Oke, mantap. Saya Jeremy sudah sudah submit. submit. Oke, sudah submit? Sudah ya, mantap. Thank you, Jeremy sudah submit. Kemudian Adrian sudah juga ya. Oke, good. Kemudian yang belum konfirmasi siapa nih? Izan ya. Oh, sudah. Izan sudah ya tadi ya. Kemudian Izan dan Edsel. Edsel sudah juga ya, aman ya. Oke, mantap teman-teman. Ken belum kedengeran nih tadi. Ken, apakah sudah kembali dari toilet? Apakah sudah disubmit, Ken? Atau ada kendala? Boleh disampaikan sama Miss ya. Ken, kalau masih ada kendala boleh disampaikan. Suaranya sepertinya belum kedengaran. Share screen-nya juga belum muncul. Ya, nanti tolong dikonfirmasi ya, Ken ya, kalau sudah kembali dari toilet. Oke, thank you teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi untuk next question ya. Jadi teman-teman, jangan lupa tadi disubmit dulu. Kalau sudah disubmit, kita lanjut ke file berikutnya. Jadi ada dua quotes ya, ada quotes.txt file itu teman-teman. Kemudian ada, tunggu sebentar, ini ada file apa ya, task one itu ya teman-teman ya, additional task atau yang mana? Kita lihat dulu nih. Coba dari punya siapa ya? Hmm, Dennis atau Dilan nih yang sedang share screen. Oke, boleh back dulu nih Dennis. Kita coba cek Dennis. Ya, di soal berikutnya. Ada soal apa lagi tuh Dennis? Boleh dibantu untuk cek ya Dennis ya. Oke, ini Dennis apakah sedang di depan laptop? Boleh dibantu untuk kembali dulu Dennis untuk mengecek. Nah, itu dicek kembali. Kemudian kita lihat soal berikutnya ya, nomor kedua ya.
Oke, masih ada ya, masih ada soal di sana. Oke, lanjut lagi. Soal yang kedua, di sini filenya namanya apa ini? Ada pupils small itu ya. Kemudian ada keterangan di sana Dickinson, Butler, Waldorf itu ya, Dorf. Lalu the average grade, the running time. Oke. Itu untuk pupilsmall.py. Oke, ini kalau saya juga bukain pupilsmall.py kalau gitu. Oke, teman-teman. Kita akan bahas ya untuk file pupils.smile teman-teman. Kita masih pakai link yang sama, pakai code share yang tadi. Gak usah perbarui ya kodenya ya. Jadi yang semula gak usah hapus ya. Teman-teman sudah mengcopy semuanya atau ada yang masih belum copy? Boleh di copy dulu sebelum nanti kau usah hapus kodenya ya. Untuk Ken, apakah sudah di copy Ken? Siapa nih yang belum copy? Boleh di copy dulu teman-teman. Sebelum nantinya kau saat hapus kode yang ada di sini, the quotes underscore proc itu ya. Atau kita tulis di bawahnya, tapi nanti kalau tulis bawahnya terlalu banyak datanya. Oke, Ken, apakah sudah di copy? Saya copy cepet-cepet karena baru selesai. Oke, ya. Ken, boleh di copy dulu ya. Setelah itu boleh di submit, Ken. Ken, apakah sudah berhasil submit? Baterai laptop saya 10%, mana charger hilang? Arwin, oke. 10% ini untuk 15 menit. Apakah cukup, Arwin? Masih 15 menit lagi ya kita ya. Oke, Arwin nanti kalau misalnya ada ini eh, belum belum bisa join, bisa pakai HP ya, pakai HP ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ken, apakah sudah bisa submit? Dilan. Oke, kita gunakan kode yang di sini teman-teman ya. Kita hapus dulu. Lesson satu kan iya. Oke, kan sepertinya belum selesai ini teman-teman. Kita tulis di bawahnya saja ya, supaya kan nanti tidak ketinggalan ya teman-teman. Kau usah tuliskan di bawahnya aja. Oke, sudah ya, sudah muncul di sana pupils underscore small itu namanya teman-teman. Kita pakai hashtag aja supaya teman-teman tidak ini ya error nantinya. Oke, mantap. Iya, lesson satu, Ken, betul. Modul 3, lesson satu. Judulnya dasar-dasar kerja dengan file, Ken. Boleh sambil di-share screen, Ken, ya, supaya Miss bisa bantu tunjukkan kalau Ken ada kendala ya. Hey, Ken, thank you. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh disampaikan ya dari kode referensi yang kau usah berikan itu. Oke, teman-teman ya. Untuk nomor satu berikutnya, ya nomor dua itu quotes underscore proc. Nah, teman-teman, di sana Kak Usa sudah kirimkan kode referensinya yang terbaru. Mulai di baris 33. Teman-teman cek ya. Di baris 33 itu ada kode baru yang terbaru. Pupils underscore small dot py ya. Yang pertama ya, kodenya yang mana Miss? Oke, Jeremy. Di baris ke 34 Jeremy. 34 itu ya. Yang tadi kau hapus saja kalau gitu deh. Ya. Kau hapus saja ya teman-teman ya. Yang awal tadi supaya nggak bingung teman-teman. Oke, teman-teman boleh cek di code share itu dari baris satu sampai bawah itu full untuk nomor 2 sekarang. Ya, jadi pupils underscore small dot py isinya yang pertama kita hubungkan dulu. Suaranya Miss kok hilang ya di laptop saya. Oke, Arwin. Sekarang udah aman atau belum, Arwin? Coba, Arwin boleh nyalakan audionya. Oke, Arwin nih. Oh, suara masih live lagi Arwin. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita hubungkan dulu dengan modul time ya. Modul time ini berkaitan dengan waktu teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau memberikan jeda, kita pakai fungsi sleep yang ada di modul time gitu. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi lain yang bisa kita gunakan nantinya. Kita lanjut lagi ya. Di sini kita buat sebuah kelas, namanya adalah pupil. Kelas pupil berisi sebuah metode definition init. Lalu ada beberapa parameternya. Parameternya dan propertinya ada apa saja? Oh, ada surname, name, dan juga mark ya. Jadi teman-teman bisa gunakan beberapa properti di sini. Oke, setelah itu kita buat list yang masih kosong, teman-teman. Jadi di baris ke-10 itu ada pupil sama dengan kurung buka
siku dan kurung tutup siku itu maksudnya adalah kita membuat sebuah list tapi masih kosong teman-teman ya. Yang nantinya kita akan isi list tersebut dengan kode dengan beberapa data-data baru gitu ya. Kita buat data baru. Nah, ini kita gunakan metode dulu. Definition print class ya. Definition print class. Dia adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencetak kelasnya. Nah, jadi ada sebuah looping di sini ya. Oh, bukan looping. For pupil in pupils print. Nah, condition, sebuah condition ya. For loop, for loop. Jadi, for pupil in pupils. Jadi, kalau ada data yang ada di dalam file pupils tersebut, dia akan mencetak surname-nya, name-nya, dan juga mark. Nah, ini untuk datanya masing-masing ya. Teman-teman, dia akan dicetak. Print class. Ya, yang mana print class itu terdiri dari tiga data tadi, surname, name, dan juga mark. Setelah itu, setelah kita buat ya datanya tercetak, kita buat metode juga untuk print five. Nah, ini print five pupils, print top students. Jadi dia akan mencetak top students-nya. Nah, ini for pupil in pupils, if pupils mark sama dengan 5, ya, jadi kalau marknya sama dengan 5, teman-teman, ya, dia akan mencetak surname-nya. Jadi ada siapa saja. Oke, itu untuk top students. Setelah itu ada find average untuk menemukan rata-ratanya ya, teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan rata-ratanya, kita buatkan pada metode find average. Nah, itu. Kemudian ada start time. Ya, ini berkaitan dengan modul time tadi yang kita hubungkan. Jadi kita pakai start time, ya, sama dengan time. Kemudian kita buka filenya, lalu kita baca. Setelah dibaca, apa selanjutnya? Oh, dibaca per baris gitu kan, for line in file. Nah, dia akan split teman-teman, split ya, split untuk membaginya dengan menambahkan spasi di sini. Setelah itu, di sini ada data 0, data 1, data 2. Ini maksudnya adalah mencetak dari list indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Jadi di sini ada kurung buka siku 0, kurung siku 1, kurung siku 2. Itu untuk mencetak list ya, pada list dengan berdasarkan indeksnya teman-teman ya. Indeks 0, indeks 1, dan 2. Setelah itu kita append. Nah, append itu adalah untuk menambahkan ya, kita tambahkan pada list yang sudah kita sediakan gitu. Nah, yang terakhir ada print class, teman-teman. Kita buat print class yang berisi sebuah beberapa kode ya. Jadi ada print five kita sebutin, find average ya, lalu print. Nah, ini kodenya untuk output paling akhir tadi teman-teman ya, output terakhir. Jadi untuk mencetak print five tadi kita sebutkan ya berdasarkan data pupils, lalu find average untuk menemukan rata-ratanya dan juga print runtime-nya, berapa detik. Nah, ini untuk runtime-nya. Jadi kita hubungkan dengan modul time tadi teman-teman. Oke, itu untuk kode pada file pupils underscore small.py. Nih, oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu atau ada kendala teman-teman? Untuk file pupils underscore small.py, teman-teman jangan lupa untuk disubmit juga ya. Jadi sebelum teman-teman nantinya melanjutkan ke nomor-nomor berikutnya, sebelum teman-teman mengerjakan, kita submit terlebih dahulu. Oke? Nah, ini sudah ada Dilan, sudah submit ya. Kemudian Adrian, ya, good. Lalu Ken. Nah, ini Adrian boleh disubmit dulu tuh. Kita centang semuanya, lalu submit. Yeay, oke, good, mantap. Nih, Ken juga udah ya. Oke, Adrian, Ken, Dilan sudah submit. Kemudian yang belum submit siapa nih di sini teman-teman? Abbas, Denis, Edsel, Izan, Jeremy, dan Arwin. Apakah sudah submit untuk pupils underscore small? Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya tentang kendalanya? Boleh disampaikan. Oke, teman-teman jangan lupa submit ya. Oke, saya sudah Kak. Oke, thank you Abbas sudah. Kemudian Denis, Edsel, Izan, Jeremy, dan Arwin
Udah submit. Oke, mantap Arwin. Arwin, gimana laptopnya? Udah aman? Arwin, tadi sepertinya sempat keluar masuk, keluar masuk. Oke, sekarang udah aman ya. Mantap. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, berikutnya untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 2 di sana ada file pupils underscore large ya. Atau yang mana nih? Teman-teman boleh buka dulu nomor 2. Kita cek dulu. Sudah ketemu atau belum? Kita coba cek. Pupils underscore large. Ada yang sudah ketemu? Tas yang kedua, teman-teman ya. Jadi ada pupils underscore large.py itu. Tas yang kedua. Oke, di sini sambil Kak Usa berikan referensinya juga untuk pupils underscore large. Nah, ini karena waktunya mepet ya, teman-teman ya. Jadi Kak Usa berikan kode referensinya. Kita buat di file baru aja. Kak, tadi ngerjain nomor 2 kah? Iya, betul. Arwin sudah submit yang nomor 2, yang judulnya pupils underscore small.py, filenya udah ketemu atau belum, Arwin? Waktu saya keluar, iya, Arwin, betul. Kayak kita pakai file yang sama aja, tapi dikasih baris berikutnya, kalau gitu. Karena Arwin baru aja ini ya, konfirmasi. Oke, teman-teman, di baris ke-47, boleh di-refresh dulu. Di sana akan muncul, teman-teman ya, akan muncul untuk keterangannya. Oke. Untuk baris ke-47, itu ada hashtag pupils underscore large.py, itu untuk nomor berikutnya, teman-teman ya. Jadi untuk bukan nomor berikutnya, tapi file large itu loh, ya. Udah ketemu belum? Pupils large.py. Nah, ini contohnya punya Adrian ya. Ini karena yang share screen Adrian, jadi Kak usah lihatnya punya Adrian nih. Pupils underscore large.py itu Adrian. Oke, udah ketemu ya kodenya ya, pupils underscore large.py. Kemudian punya Dilan, oke, sudah. Untuk file yang pupils underscore large udah ketemu atau belum nih, Dilan? Masih di nomor yang sama tapi filenya yang berbeda. Filenya pupils underscore large.txt itu ya. Boleh dibuka nih. Oke, yang ini ya, Dilan ya. Kita buka, nah ini udah muncul. Large, pupils underscore large. Nah, kodenya yang tadi, Dilan. Gak usah kasih di link yang sama, masih sama seperti tadi. Oke, itu ya, teman-teman ya. Kodenya, kodenya mana, Miss? Oke, tunggu sebentar. Ini tadi kodenya apakah hilang, teman-teman? Coba kita cek dulu. Ada yang hilang ternyata. Coba kita buat baru deh kalau gitu. Masih ada waktu 2 menit lebih dikit ya. Coba kita buat baru untuk kode referensinya. Sepertinya tadi Kalsa sudah tuliskan ya. Tapi karena ada yang terkendala nih teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang sudah boleh sambil di-share ya ke teman-teman di sini. Yang sudah copy tadi, yang sudah sempat copy boleh di-share. Nih sembari Kak Elsa tuliskan lagi di file yang baru ya. Judulnya adalah pupils underscore large itu teman-teman. Nama filenya pupil underscore large. Ini kalau ada yang bingung, belum ketemu, boleh disampaikan loh ya. Jadi jangan diem aja teman-teman. Oke, sepertinya ada chat. Ya, coba kalau saya baca dulu chatnya siapa nih ya? Chat. File nomor 2 itu yang pupils underscore large ya? Iya, betul pertanyaannya. Iya, betul, Arwin. Arwin boleh on mic kalau kurang mantap jawabannya kalau dari chat ya. Boleh dinyalain audionya, Arwin. Mau bertanya yang mana nih? Udah ketemu belum, Arwin? Kalau udah ketemu, boleh dilanjutkan ya. Untuk menuliskan kodenya, ini Kak Osa tuliskan lagi di file yang terbaru, karena tadi sepertinya ada yang bilang
kodenya hilang ya. Kak usah buatin di link yang baru itu untuk jaga-jaga ya. Jadi teman-teman bisa akses yang ada di chat Zoom. Ada coacher.io yang terbaru teman-teman ya. Ada pupils underscore large. Itu kita taruh di filenya. Jadi keterangan nama-nama filenya itu ada di samping kiri nih, ini teman-teman ya. Contohnya nih yang sedang di share screen oleh Dilan. Ya, itu Kak usah tunjukkan juga. Punya Adrian juga sama. Ini Kak usah kasih coretan warna biru ya. Untuk teman-teman yang sedang lihat share screen dari Dilan dan Adrian ini boleh dilihat ya. Jadi untuk menemukan file pupils underscore large.py itu ada di samping kiri teman-teman. Kita cari yang nama filenya adalah pupils underscore large.py ya. .py itu artinya dia ekstensi untuk file Python. Oke, lanjut teman-teman. Kalau sudah, boleh di running ya. Dan juga ditanyain sama Miss nih, mana kode referensinya yang masih belum paham, boleh disampaikan. Kemudian teman-teman ya, yang sudah mengerjakan PPT-nya kemarin, jangan lupa untuk dikirimkan di WhatsApp ya, ke kakak ya. Nanti boleh dikirimkan ke WhatsApp. Nah, ya. Yang belum selesai, tidak apa-apa ya, masih kak usah tunggu. Nanti teman-teman boleh dilanjutkan kalau sudah senggang waktunya ya, dilanjutkan lagi. Hanya 3 slide saja teman-teman kemarin. Jadi yang pertama judulnya. Judulnya apa? Aplikasi memory card. Kemudian setelah judul kasih namanya teman-teman. By Abbas misalnya ya, by Jeremy, by Dennis gitu teman-teman kasih nama. Kemudian setelah itu lanjut baris slide yang kedua. Slide yang kedua itu isinya teman-teman adalah untuk menambahkan ide ya. Jadi idenya kemarin fungsinya aplikasi Smart Notes, bukan Smart Notes ya. Aplikasi apa kemarin teman-teman? Memory card ya, memory card sorry. Memory card yang kemarin teman-teman buat. Nah itu. Jadi proyek yang pertama memory card itu gunanya untuk apa sih? Teman-teman boleh ngarang. Misalnya untuk memberikan kuis ya. Itu kan isinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban ya, opsi-opsi jawaban. Jadi teman-teman bisa cerita tuh. Oh ini fungsi dari aplikasi memory card ini gunanya untuk memberi kuis misalnya pada siswa. Ya, seperti Kahoot itu ya, teman-teman ya. Terus teman-teman lanjut lagi di slide yang ketiga. Kita screenshot aja, upload tampilannya. Jadi isinya screenshot dari tampilan aplikasi yang kemarin teman-teman udah buat tuh, yang udah di running gitu. Jadi menunjukkan, oh ternyata tampilannya seperti ini loh gitu. Jadi tujuannya untuk itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan dikirim ke WhatsApp ke kakak ya. Yang masih belum kirim, boleh dikirimkan, masih kak usah tunggu ya teman-teman. Oke, atau linknya aja boleh, nggak harus filenya. Link kalau teman-teman buat di Canva biasanya ada linknya kan. Nah I itu see. boleh di-share. Oke, Arwin, apakah ada yang mau ditanyain? Sepertinya menyalakan audio nih tadi. Oke, teman-teman, ya. Oke, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa, teman-teman? Coba, kalau saya mau tanya dulu. Dari siapa ya? Ini dari Dilan, dari Dilan nih. Menurut Dilan, materi apa yang paling menarik hari ini nih, Dilan? Materi yang mana yang menurut Dilan paling menarik hari ini? Coba, boleh dinyalakan audionya Dilan ya. Yang ini apa yang Oke, baru yang buat open yang buat open file tadi ya, Dilan ya. filenya Oke, mantap Dilan. Ada lagi Dilan? itu aja Ada sih lagi? udah dipelajarin. Oke, mantap Dilan, thank you. Berarti itu tadi yang sudah disebutkan sama Dilan nih, teman-teman. Good job Dilan. Thank you ya Dilan ya. Jadi teman-teman untuk membuka file ya, itu menurut Dilan paling menarik nih. Lanjut lagi berikutnya, kalau saya mau tanya ke beberapa ya. Kita coba tanya ke Denis nih, Denis. Menurut Denis yang paling menarik lesson hari ini, materinya yang mana nih? Yang menurut Denis paling menarik? Boleh dinyalakan audionya nih, Denis. Ya, belum kedengeran. Kalau saya tunggu. Oke, suaranya masih belum kedengeran. Denis.
Apakah Ya Denis? Kak. Oke, sudah dengar ya. Lanjut nih, Denis. Pertanyaannya, menurut Denis, materi yang bagian mana nih yang paling menarik materinya hari ini? Menurut Yang pasti Denis. sih yang tadi di awal ya ada kayak yang tadi kan kayak R itu kan untuk apa W itu untuk right gitu-gitu ya. Itu kita Oke. bisa tahu apa yang kita harus tambahin, apa yang hanya untuk dibaca. Adapun kayak tadi kan apa sih tadi kayak W ya. W itu kan Iya, menghapus betul. sebelumnya gitu-gitulah. Oke. Jadi cara modifikasi sendiri gitu. Oke, mantap. Thank you, Denis ya. Ternyata banyak sekali ya yang menarik nih menurut Denis untuk mengakses file, kemudian menambahkan file, membaca file, dan lain-lain. Oke, thank you, Denis. Satu student lagi nih. Siapa yang mau perwakilan, teman-teman? Tadi sudah ada Dylan dan Denis. Siapa lagi yang mau menyalakan audionya nih? Latihan public speaking ya, teman-teman ya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya nih? Ken, Jeremy, Izan, Edsel, Adrian, Abbas, Arwin, suaranya mana nih? Siapa nih yang mau? Jeremy, coba. Jeremy tanya, Miss untuk batas presentasinya kapan ya tadi? Oh, oke, Jeremy bertanya. Untuk presentasinya tadi ya, file PPT-nya itu tidak ada batasnya, tapi teman-teman bisa segera dikirimkan gitu ya kalau udah senggang. Karena kalau saya tahu juga teman-teman banyak kegiatan ya. Kemarin kan lagi banyak yang ujian gitu. Nah, itu oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang penting mengumpulkan gitu ya supaya Kak Osa tahu teman-teman udah paham atau belum tuh sama proyeknya udah muncul outputnya apa belum gitu. Oke gitu ya. Kak saya kirim di grup atau chat pribadi. Chat pribadi aja Arwin ya. Nanti boleh ke chat pribadi. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lagi boleh langsung chat pribadi aja ke WhatsApp gitu ya teman-teman ya. Sepertinya tadi sudah cukup berarti ya, sudah diwakili sama Denis dan Dilan nih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman sebelum kita tutup lesson hari ini? Sebelum kita tutup lesson hari ini, apakah ada yang mau bertanya lagi? Nih, teman-teman, sebelum kita tutup ya. Oke, oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Edsel, Izan, Cukup, Dennis, cukup, ada yang cukup, mau... cukup. Cukup, oke, Dennis cukup. Abbas, Arwin, Dilan, Adrian, Izan, Edsel, Jeremy, Ken, cukup. Oke, mantap teman-teman. Kalau sudah cukup, kita... Nah, ini coba. Ken sepertinya ada yang mau ditanyain, atau tidak? Nah, ini katanya. Oke, Ken. Ken, apakah ada yang mau ditanyain, Ken? Boleh dinyalain audionya, Ken. Nih, menurut Ken, materi mana yang paling menarik hari ini, Ken? Kalau saya pengen denger deh suara Ken. Ken, coba. Dia bakal... Hmm, Heeh, gimana, Ken? ya. Apa tuh? Yang paling menarik menurut Ken tadi? Dari banyak materi yang kita bahas hari ini. Apa Hmm, tuh? Mm-mm. nggak tahu sih yang mana. Belum tahu yang mana. Kenapa itu, Hmm, Ken? Karena terlalu banyak yang dibahas atau agak susah karena apa? dimengerti ya, sedikit susah dimengerti. Oh, oke oke. Agak susah dimengerti, agak sedikit susah dimengerti menurut Ken ya. Oke, nggak Ya. apa-apa Ken. Nanti kan boleh rewatch recordingnya, lalu nanti kan boleh disampaikan sama Miss ya, sampaikan lagi. Bagian mana yang perlu Miss jelaskan lagi untuk Ken, gitu ya. Oke? Oke, Miss. Oke, mantap Ken. Thank you. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau disampaikan supaya Kau usah tahu ya pemahaman teman-teman sudah sampai mana ya. Kemudian kalau ada kendala, teman-teman langsung chat aja ya. Seperti teman-teman kemarin ada juga yang chat ke Kak Aksa gitu. Kak Aksa juga bales, walaupun agak slow respon ya teman-teman ya. Karena ada banyak sekali yang perlu Kak Aksa kerjakan. Jadi pasti Kak Aksa akan balas, tapi waktunya memang ini ada jedanya gitu. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, semuanya, karena waktunya sudah pukul sekian, kita akhiri dulu lesson hari ini, dan sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Kita Bye, tutup ya. Miss. Terima kasih Kaksa. Terima kasih kembali. Semuanya Kak. Bye. Terima kasih kembali. Oke, teman-teman. Terima Halus sekali. kasih. Bye.